Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Jordan Aditino Gandung, ada Irma Permatasari Dai Preng, ada Merin Puspitasari Buruhamu, ada Miranti Kongawandal, ada Niken Alfonita Rihi, dan saya sendiri Ronaldo Sumbundata. Di sini masalah yang kami ambil itu penegakan keadilan di masyarakat. Masalah yang kami ambil ini sangat penting bagi kami karena uh, penegakan keadilan sangatlah penting karena negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, penegakan keadilan harus dijunjung tinggi dan tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, kedudukan kita sebagai masyarakat itu sama dan hukum tanpa ada pembeda, baik itu dari kaum bawah, menengah maupun kaum atas. Terus kita lanjut yang kedua itu lembaga pemerintah manakah yang menangani masalah tersebut? Bagi kami itu yang menangani masalah tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di sini yang ketiga ada teman saya Irma, saya persilakan. Terima kasih di penjelasan kali ini. Yang bagian ketiga menjelaskan tentang kebijakan apakah jika sudah ada yang harus diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama, menangkap pelaku pelanggaran hukum. Yang kedua, membuktikan pelaku tersebut melanggar hukum atau tidak. Yang ketiga, memberikan teguran dan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi hukum yang berlaku. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang terakhir, menerima laporan masyarakat terkait dengan pelaku pelanggaran hukum yang terjadi. Berikut saya akan mempersilakan Saudari Miranti untuk menjelaskan. Jika memang kebijakan untuk menangani permasalahan itu sudah dibuat, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah keuntungan dan kerugian dibuatnya kebijakan tersebut? Keuntungannya yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dengan tanpa adanya penyelenggaraan HAM dan pelanggaran hukum lainnya, seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku. Karena tidak ada pedoman dalam berperilaku, masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Saya persilakan dikit. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? Yaitu jika kebijakan yang sudah dibuat tidak dilakukan oleh masyarakat, maka lembaga agama harus membuat kebijakan baru. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat berkenan dibuatnya kebijakan tersebut? Sebutkan beberapa hilang pendapat tersebut, yaitu ya karena adanya perbedaan pendapat. Dari penjelasan di atas, ada pertanyaan, jika memang kebijakan untuk menangani permasalahan itu sudah dibuat, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, apa keuntungan dan kerugian dibuatnya kebijakan tersebut? Pertama,
Keuntungannya yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk petunjuk bagaimana cara berperilaku. Karena tidak ada pedoman dalam berperilaku, masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Yang kedua, adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Dengan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang ketiga, apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? Jika kebijakan yang sudah dibuat tidak dilakukan oleh masyarakat, maka lembaga agama harus membuat kebijakan baru. Dari mana kamu dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang masalah itu? Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota kelompokmu? Dari internet dan koran.